Selamat pagi, Suster, Romo, Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak orang tua, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam perayaan Ekaristi, merayakan Hari Santa Teresia, pelindung sekolah kita. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Dedo da Gomes SY. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita dengarkan riwayat singkat Santa Teresia. Teresia Martin dilahirkan di kota Alencon, Perancis pada tanggal 2 Januari 1873. Ibunya meninggal saat dia berusia 4 tahun. Teresia sangat mencintai Yesus. Ia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Ia ingin masuk biara Karmel, agar ia dapat menghabiskan seluruh harinya dengan bekerja dan berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal dan mengasihi Tuhan. Ketika berumur 15 tahun, atas izin khusus dari Paus, ia masuk biara Karmelit di Lisieux. Apa yang dilakukan Suster Teresia di biara? Tidak ada yang istimewa, tetapi ia mempunyai suatu rahasia, cinta. Suster Teresia mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia hanya ingin kita mencintai Dia. Walaupun itu bukan hal yang selalu mudah. Suster Teresia juga menawarkan diri untuk melayani suster tua yang selalu bersungut-sungut dan banyak kali mengeluh karena sakitnya. Suster Teresia berusaha melayani dia seolah-olah ia melayani Yesus. Ia percaya bahwa jika kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi Yesus. Mencintai adalah pekerjaan yang membuat Suster Teresia sangat bahagia. Hanya 9 tahun lamanya Suster Teresia menjadi biarawati. Ia terserang penyakit tuberkulosis yang membuatnya sangat menderita. Pada tanggal 30 September 1897, Suster Teresia meninggal dunia ketika usianya masih 24 tahun. Sebelum wafat, Suster Teresia berjanji untuk tetap mencintai dan menolong sesama dari surga. Beliau mengatakan, "Dari surga, aku akan berbuat kebaikan bagi dunia. Aku akan melimpahi Anda dengan bunga-bunga mawar dari surga." Pada tahun 1925, ia digelari Santa oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat sebagai pelindung karya misi gereja.
Kemudian oleh Paus Pius ke-12, Teresia diangkat sebagai pelindung Perancis. Teresia, seorang gadis yang sederhana dengan jalan kecilnya yang istimewa. Ia menunjukkan bahwa kekudusan dapat dicapai oleh siapapun juga, betapapun rendah, hina, dan biasanya orang itu. Caranya ialah dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih murni kepada Tuhan. Suster, ibu, bapak, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita persembahkan hati, pekerjaan, dan tugas-tugas kita kepada Tuhan melewati Santa Teresia dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 642, Bersoraklah Umat Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Selamat pagi hadir dan mengikuti perayaan Ekaristi dalam rangka Pesta Santa Teresia Kanak-kanak Yesus. Kalau kita buka Google, di Wikipedia itu ada beberapa keterangan mengenai Santa Teresia sebagai pelindung orang-orang yang sakit AIDS misalnya, pelindung para misionaris, orang-orang yang kehilangan orang tuanya. Mungkin besok harus ditambah satu, pelindung sekolah kita. Kalau ada anak-anak SMA atau SMP yang pintar bisa terobos masuk ke Wikipedia, itu dikoreksi aja, tambahin aja ya. Kita pada pagi hari ini ingin bersyukur supaya dan mohon supaya Santa Teresia itu mendampingi kita dalam proses belajar mengajar kita di masa-masa yang sulit, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, bagi para guru, karyawan, dan anak-anak, orang tua, dan siapa saja. Kita mengawali ungkapan syukur pada pagi hari ini dengan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Raja Maha Luhur dan Maha Pengasih, Engkau membuka kerajaan-Mu bagi orang kecil dan rendah hati. Pada pesta Santa Teresia pelindung sekolah yang kami rayakan hari ini,
Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dengan semangat dan setia menempuh jalan kecil Santa Teresia demi kemuliaan-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami bersama dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Hanya
satulah pemimpinmu, yaitu Mesias. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Tadi kita sudah mendengar sedikit mengenai riwayat hidup Santa Teresia yang menjadi pelindung kita, dan kita ingin belajar daripadanya. Saya akan menambah beberapa catatan yang saya rasa baik untuk diketahui supaya kita punya cakrawala yang lebih luas lagi. Jadi bapaknya ini, si Louis ini, itu ternyata tukang jam. Dan ibunya itu tukang renda. Tapi yang berhasil justru si tukang renda ini, ibunya. Bahkan si Louis akhirnya meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti istrinya. Hebatnya, bapaknya ini sebetulnya dulu ingin menjadi biarawan, tetapi nggak diterima karena nggak bisa bahasa Latin. Ibunya mau jadi suster juga, tetapi juga tidak memiliki vokasi, jadi dua-duanya tidak. Mereka punya 9 anak. Zaman itu punya 9 anak. Yang meninggal ketika bayi 4 orang. Yang sisa sampai dewasa 5 orang, dan semuanya cewek. Dan dari 5 cewek semuanya itu masuk ke jadi suster. Tadinya semuanya masuk ke biara di OCD Lisieux itu, tapi akhirnya 1 pindah. Jadi hanya 4 yang sisa di. Itu hebat sekali. Nah, seperti tadi dikatakan dalam kisah pada bagian awal, dulu orang masuk menjadi biarawati itu ada usianya. Mungkin juga sekarang, tapi dulu itu lebih ketat lagi. Nah, dia waktu itu umurnya 15. Jadi ketika bapaknya itu datang ke Roma, itu ketemu Paus itu dan bilang, "Izinkan anak saya masuk." Lalu Paus mengatakan, Paus Leo ke-13 mengatakan postulat dalam usia 15 tahun. Nah, apa yang terjadi ketika dia dalam biara itu? Nah, itu yang paling mengesankan. Karena dia merasa biara itu adalah sebuah penjara. Penjara. Kedua, justru di dalam biara dia mengalami sakit yang parah. Sakit TBC. Nah, tetapi hebatnya dia menemukan sebuah jalan. Dan jalan itu disebut jalan kecil. Jalan cinta dan jalan kepercayaan. Ini penting sekali, jalan cinta dan jalan kepercayaan. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ke rumahnya di Lisieux itu. Sangat bagus dijadikan museum, tipikal rumah-rumah Prancis itu. Kemudian ketika sampai tempat tidurnya masih ada tuh, saya lihat. Kemudian saya tanya, "Où se trouve le ballon?" Di mana bola? Bola itu bagi Santa Teresia itu penting. Karena dia pernah mengatakan, "Saya ini seperti sebuah bola. Ditendang ke sana, ditendang ke sini, ditusuk sana, tusuk sini. Saya membiarkan diri saya seperti bola, seperti itu di hadapan Allah." Ternyata bola itu adalah simbol dari kepercayaan dia kepada Allah.
Yang menarik dan saya kira kita belajar dari sana adalah bahwa sejak saat itu dia menemukan jalan kekudusan. Dan sekarang ini, tahun-tahun terakhir ini, kita diajak oleh Paus Fransiskus untuk menemukan jalan kekudusan yang sama seperti dulu ditemukan oleh Santa Teresia. Dan Santa Teresia memberikan kepada kita sebuah teladan. Setiap orang dipanggil menuju kekudusan menurut caranya masing-masing. Orang yang menjadi rahib di atas gunung sana, kekudusannya mungkin dengan cara berdoa 5 kali dalam 1 hari. Guru-guru di sini, di Santa Teresia sini, sekolah ini, caranya lain lagi, enggak seperti itu. Atau kamu anak-anak sekolah, anak-anak Santa Teresia, caranya yang enggak sama seperti itu. Punya waktu 5 kali dalam 1 hari, berdoa terus-menerus. Setiap orang menemukan caranya dalam hidupnya, kekudusannya. Orang tua Santa Teresia juga ternyata menjadi kudus, diangkat menjadi santo dan santa pada tahun 2015, jadi 5 tahun yang lalu. Hebat. Dan itu berkat kesembuhan seorang anak namanya Carmen yang lahir 6 bulan dalam kandungan, sudah lahir dan penuh cacat, penuh penyakit. Lalu pada suatu ketika dia berobat di Prancis sana, dan orang tuanya dalam sekian jauhnya mil itu, orang tuanya itu datang ke sebuah biara OCD juga Karmel, dan mengisahkan kepada para suster di situ tentang si Carmen ini. Dan sejak saat itu mereka berdoa, dan berdoa kepada orang tua Santa Teresia. Carmen ini itu menjadi sembuh, dan itu mujizat yang menentukan kedua orang tua Santa Teresia menjadi orang kudus. Tahun 2015 oleh Fransiskus. Nah, Paus Fransiskus kita mengeluarkan surat apostolik Gaudete et Exsultate. Dan dia menulis 5 jalan kekudusan. Saya hanya menyebutkan 2 karena yang berkenaan dengan hidup kita dan Santa Teresia. Jalan pertama adalah jadilah diri sendiri. Dan dalam buku itu, tulisan itu, Paus Fransiskus menulis secara khusus, seperti Santa Teresia melakukan hidup kita. Kita perlu belajar seperti itu. Pada nomor 16, Paus Fransiskus mencontohkan hal seperti ini. Seorang perempuan suatu ketika shopping, di tengah jalan ketemu temannya, seorang ibu, ngerumpilah mereka. Lalu karena dia sadar bahwa ngerumpi itu enggak baik, dia menghindari rumpi dan meneruskan pekerjaan. Dan Paus menulis itu salah satu jalan menuju kekudusan. Sampai di rumah, dia melihat anaknya. Anaknya ingin berbagi cerita, harapan, kecemasan. Ibu itu tahu bahwa dia capek udah seharian bekerja. Tetapi karena cintanya pada anaknya tersebut, dia menemani anaknya, mendengarkan kisah anaknya tentang cita-cita, ketakutannya. Ini adalah jalan menuju kekudusan yang lain lagi. Karena devosinya kepada Santa Maria, ibu itu mengambil rosario dan mendaraskan doa rosario. Ini adalah kekudusan lain. Keesokan harinya, ibu itu keluar rumah, bertemu dengan orang miskin, dan dengan kata-kata penuh cinta, dia meneguhkan orang miskin itu. Paus Fransiskus menulis, ini adalah jalan kekudusan yang lain. Maka saya kira kita perlu belajar menemukan jalan kecil kita sebagai siswa-siswi sekolah Teresia ini, sebagai orang tua murid, sebagai pendidik, para suster dengan caranya masing-masing menemukan jalan kekudusan, yakni melaksanakan segala sesuatu sehari-hari yang kecil-kecil sekalipun dengan penuh kesetiaan. Yang siswa-siswi ya tentu misalnya contohnya ya belajar sungguh-sungguh, setia, meskipun ada masalah-masalah dan beban berat, penderitaan. Saat-saat pandemi ini kita tahu betul, justru ketika
belajar dan bekerja dari rumah, ada masalah-masalah dalam keluarga yang tak pernah muncul sebelumnya. Sekarang muncul. Dan itu tantangan bagi kita. Dan hanya kita diminta menekuninya, menjalani dalam hidup harian kita sehari-hari yang biasa dengan cara luar biasa, yakni dengan penuh cinta. Amin. Kita melanjutkan dengan doa-doa kita. Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku." Meski Santa Teresia tidak pernah mengunjungi tanah misi, namun ia tetap melaksanakan perintah Tuhan itu dengan doanya. Marilah kita meneladani Santa Teresia dan memohon pada Bapa di surga. Semoga iman para misionaris dimanapun berada tetap teguh dan tabah dalam mewartakan kabar gembira Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengikuti Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan memberi rahmat kesembuhan bagi yang sedang sakit dan kekuatan bagi dokter dan para medis yang melayaninya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kampus Santa Teresia terus bertumbuh dan berkembang dalam mendidik putra-putri bangsa di tengah pandemi COVID-19 ini, dan seluruh warga kampus diberikan kesehatan dan sukacita dalam menjalani hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga peserta didik dapat tekun, disiplin dan gembira dalam menjalani pembelajaran jarak jauh, dan mohon keluarga diberikan rezeki dan kesehatan yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan melimpahkan peserta didik baru di sekolah-sekolah Santa Teresia untuk tahun ajaran yang akan datang, dan proses PPDB berlangsung baik dan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersyukur bersama Ibu Katarina Wityaningsih dan Bapak Agustinus Suhardi yang hari ini merayakan pesta perak pelayanan dalam kasih dan persaudaraan di kampus Santa Teresia. Semoga selalu sehat, bahagia dan setia dalam pengabdian yang tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengarkanlah doa-doa kami. Semoga karena kesaksian umat beriman, karya penyelamatanmu semakin meluas ke seluruh dunia, dan semua orang beriman kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersyukur kami kepada
Berdoalah saudara-saudariku agar persembahan dan doa-doa kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Agung, kami meluhurkan Dikau karena Santa Teresia yang berkenan di hatimu seumur hidup. Kami mohon dengan rendah hati, semoga persembahan kami ini Kau terima dengan rela hati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu, memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan surgawi. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan ini. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, Perawan, dan semua pelayan sabdamu, ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit lagi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, serta Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul, Santa Teresia dan semua orang kudus, yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja. Tubuh Kristus. Amin. Sepenuhnya
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, cinta kasih mendorong Santa Teresia menyatukan diri dengan Dikau dan memohon kasih sayang-Mu bagi semua orang. Semoga api cinta kasih-Mu menyalakan hati kami semua warga kampus Santa Teresia Jakarta untuk menjadi pembawa kabar sukacita-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman. Silakan duduk. Keluarga besar kampus Santa Teresia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Dedo Dagomes SY yang telah bersedia mempersembahkan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Selamat Pesta Pelindung Sekolah Santa Teresia untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mengikuti acara launching e-library yang akan diresmikan oleh Suster Florentina Tia Mujiati OSU dan para kepala satuan pendidikan. Setelah acara peresmian ini, kita bersama akan menerima berkat dan menyanyikan lagu penutup. Kepada Suster Floren dan para kepala satuan pendidikan kami persilahkan. Gramedia mempersembahkan Smart Library KBTK SD Santa Teresia dengan jumlah buku 862 eksemplar dan Smart Library SMP, SMA, dan SMK Santa Teresia dengan jumlah buku 1.150 eksemplar. Sukses untuk kampus Santa Teresia. Tuhan memberkati. Kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita, keluarga, kampus kita, orang-orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan kesetiaan kita dalam melakoni tugas pekerjaan sehari-hari dengan penuh istimewa, yakni dengan cinta dan kepercayaan, mendapat kelimpahan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian, perayaan Ekaristi telah selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin.